Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Filsafat dan Hukum Islam. Yang beranggotakan saya sendiri, Ike Nur Azizah, Meta Nurmalasari, dan Muhammad Salman Robitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hukum di dalam Islam. Di sini di dalam Al-Quran itu konsep hukum itu disimpulkan ada dua, yaitu yang pertama adalah konsep keadilan dan juga kemudian adalah konsep kemanusiaan. Jadi tidak hanya menegakkan hukum saja. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya Islam itu tidak hanya menegakkan hukum, menegakkan keadilan saja, akan tetapi juga menegakkan yang namanya kemanusiaan, tidak meninggalkan sisi-sisi kemanusiaan. Kemudian ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Erwin I.J. Rosenthal yang mengatakan bahwa keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber kebenaran dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Mahmud Saltut, ya, menegaskan bahwa keadilan dan kemanusiaan merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem yang berorientasi pada Tuhan dan syariahnya untuk mewujudkan dalam melaksanakan cita-cita tersebut. Jadi memang dua pilar ini di dalam Islam itu sangat penting di dalam penegakan hukum. Jadi tidak hanya sekedar menegakkan keadilan saja tanpa melihat sisi kemanusiaan, tapi juga melihat sisi kemanusiaannya. Kemudian yang ketiga pendapatnya adalah Murtadah Al-Mutahari, bahwa terdapat 4 pengertian pokok tentang adil dan keadilan. Jadi perbedaan dari adil dan keadilan itu apa? Ya, di sini kan konsepnya adalah keadilan. Nah, kemudian keadilan itu bedanya dengan adil itu apa? Nah, ini. Yang pertama adalah keadilan dalam arti mengimbangkan atau keadaan seimbang. Yang kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiada diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, keadilan tidak utuh jika memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan pemakaian hak atau kepada siapa saja yang berhak. Yang keempat adalah keadilan Tuhan. Jadi ada beberapa makna keadilan di sini yang harus kita pahami, bahwasanya keadilan di dalam Al-Quran ini apa saja, bukan kok keadilan secara umum, tapi ada beberapa aspek yang tercakup di dalam keadilan yang ada di dalam makna Al-Quran yang sudah tercantum dalam pendapat Murtadah Al-Mutahari ini. Sekian dari saya. Objek atau ruang lingkup filsafat hukum Islam. Ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 bagian. 1. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. 2. Filsafat syariah, falsafat tasyri', filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas menemukan rahasia dan hakikat hukum Islam. Ada 4 bagian, yaitu Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam; Khosais al-Ahkam, keistimewaan hukum Islam; Khosais al-Ahkam, keistimewaan hukum Islam; Masain atau Mazaya al-Ahkam, keutamaan hukum Islam; Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.